Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai land ownership atau kepemilikan tanah. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Tanah merupakan salah satu aset negara Indonesia yang sangat mendasar karena negara dan bangsa hidup dan berkembang di atasnya. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar, dan merupakan hak asasi manusia yang secara hukum berisikan penguasaan dan pemilikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah memberikan landasan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kekuasaan negara yang ada di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960 adalah untuk mengatur pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sejarah penguasaan atau kepemilikan lahan. Sebelum berlakunya UUPA di Indonesia, berlaku dua macam hukum yang menjadi dasar bagi hukum pertahanan hasil dari warisan pemerintah Belanda yang bersifat dualisme, yaitu hukum adat dan hukum barat. Sehingga ada dua macam tanah, yaitu tanah adat atau tanah yang biasa disebut tanah Indonesia atau negara, dan tanah barat atau asing yang bisa disebut tanah Eropa. Hak atas tanah yang bersumber dari hukum adat ada dua. Pertama, hak ulayat. Hak ulayat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Kedua, hak perorangan. Hak perorangan berarti hak yang diberikan kepada seseorang atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat suatu persekutuan adat. Selanjutnya, hak atas tanah yang bersumber dari hukum Eropa Barat, hak egendom, yaitu hak milik atas tanah karena setiap orang yang memiliki hak egendom dapat dengan leluasa atau bebas untuk menggunakan hak atas tanahnya tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak mengganggu hak orang lain. Hak Gebrik, yaitu hak kebendaan, dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain, sehingga seolah-olah dia sendiri pemilik kebendaan itu dan dengan kewajiban memeliharanya. Hak earpage, yaitu hak untuk memanfaatkan suatu tanah yang bukan miliknya dengan adanya kewajiban akan membayar upeti setiap tahunnya kepada pemilik tanah. Hak obstal, yaitu hak atas tanah untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Sekarang ini, status kepemilikan tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Hak milik merupakan hak individual primer yang bersifat perdata, terkuat, dan terpenuh yang bisa dimiliki turun-temurun tanpa ada batas waktu berakhirnya atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Hak guna bangunan. Hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dalam jangka waktu maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Jika sudah lewat masanya, penggunaan hak ini dapat mengajukan pembaruan hak selama 20 tahun lagi. Hak guna usaha. Hak guna usaha merupakan hak yang diberikan hanya kepada badan hukum yang didirikan dan berdomisili di Indonesia untuk mengusahakan tanah yang dikontrol langsung oleh negara untuk waktu maksimum 25-35 tahun. Hak pakai. Hak pakai yaitu hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ya, udah selesai nih. Itu dia penjelasan tentang land ownership. Yuk kita sama-sama belajar tentang tata guna lahan. Jangan lupa like dan komen ya. Thank you, see you next time.